Oke, iseng-iseng nemu aplikasi tampilan aplikasi di suatu grup di Facebook ya. Nah, itu tentang billing PS. Nah, saya kepikiran untuk meremake atau membuatnya ulang gitu ya dengan menggunakan ESP32. Kalau yang di aplikasi saya nggak tahu ya menggunakan apa. Nah, di sini dengan bantuan AI sedikit untuk tampilannya dan juga pengetahuan dasar tentang pemrograman Arduino ya. Jadi sini saya menggunakan ESP32 dan komunikasinya melalui access point web server gitu ya. Nah, bisa apa aja alat ini? Nah, alat ini bisa menyalakan ya, TV atau apapun itu nanti outputnya itu relay ya. Ini saya pakai LED aja sebagai contoh. Nah, di sini kita bisa ini TV yang udah saya tambahin ya. Kalian juga bisa tambahkan TV di sini. Nah, kemudian di sini namanya misal apa? Misal TV Alim. Oke, terus ini konsol ya bisa diganti apa aja sih nanti. Ini contoh aja. Nah, terus harga 5.000 per jam misal. Nah, itu bisa terserah berapa aja ya. Ini per jam hitungannya. Karena nanti ada hitungan billingnya di sini. Nah, billing yang udah didapat kita ya. Nah, nanti dia akan bertambah tuh. Jadi ada TV Alim dan untuk pin relaynya ini bisa konfigurasi ya. Kita konfigurasi. Nah, bisa kita konfigurasi. Kalau dia udah dipakai dia nggak bisa. Ini misal saya pakai yang sudah terpakai gitu ya. Misal pin berapa yang udah terpakai? 19. Nah, kita simpan. Nah, dia nggak bisa, pin sudah dipakai itu ya. Nah, ini baru pakai pin ESP nya aja. Kita bisa perbanyak sih dengan menggunakan pin expander ataupun pin lainnya gitu ya, pin lainnya. Nah, di sini misal saya set countdown ya, dia bisa mati otomatis ya. Nah, di sini menit hitungannya ya. Nah, kita 1 menit aja supaya nggak terlalu lama. 1 menit di sini. Nah, kita mulai countdown. Nah, nanti dia menyalakan LED di sini ya. Harusnya dari relay ya. Nah, di sini countdown aktif dan dia akan menyala sesuai countdown yang sudah di set. Dan ini tersimpan ya. Jadi settingannya itu tersimpan. Kalau kita refresh webnya tetap dia berjalan sesuai dengan waktunya. Nah, kemudian bisa kita stop di sini. Nah, terus kita start lagi bisa. Nah, seperti itu. Atau bisa juga kita kalau nggak mau pakai set countdown, kita tinggal start aja. Misal di sini dia nyala yang itu. Nah, ini nggak menghitung countdown gitu ya. Jadi menyala terus. Atau kalau kita mau set countdown juga bisa. Gitu ya. Misal 1 menit ya. Nah, ini baru mulai. Ini sudah pengen habis waktunya. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti dia akan mati sendiri nih kalau waktunya udah habis. Sebelum habis ya, sekitar 1 atau 2 detik lah, karena dia mengirim dulu ke server. Nah, udah mati. Nah, seperti itu dia baru ngirim. Dan kita bisa set countdown lagi gitu ya. Nah, terserah berapa. Seperti itu. Nah, itu bisa ke semua ya. Jadi ini juga bisa. Misal 2 menit. Ya 12 menit nggak apa-apa. Nah, itu nyala yang ini. Nah, kemudian yang ini juga misal. Jadi dia bisa nyala banyak ya. Misal 10 menit. Itu juga dia nyala. Nah, yang bawah tadi tinggal berapa? Nah, tinggal 10 detik. Nah, nanti dia mati yang ini. Nah, dan bisa ditambahin banyak TV lagi ya, sesuai pin itu ya. Nanti saya pakai pin expander. Nah, mati dia. Udah habis waktunya. Nah, seperti itu. Jadi bisa ditambahin banyak TV lagi, tambahin lagi kalau pinnya masih tersedia gitu ya. Atau bisa juga sih nggak pakai pin. Nanti saya buat yang kagak pakai pin, dia bisa dikasih nilai -1 ya. Jadi hanya hitungan waktunya aja, pinnya tidak ada gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini masih berjalan. Atau bisa di stop. Nah, seperti itu. Dan ini pause tulisannya. Dan kalau di refresh pun dia masih tetap ada time countdownnya karena tersimpan di SPI FFS. Seperti itu dulu update.